Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar, kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita lipat kedua tangan kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan. Tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
Haleluya. kita. Haleluya. Hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru Dia curahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban
tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi, ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, Tuhan, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri,
mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Engkau terang, Engkau Raja kami, dulu sekarang selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan, sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Kau Rajaku, Yesus, Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Dan saya percaya ada rahmat dan penyertaan Tuhan selalu senantiasa hadir dalam kehidupan setiap kita. Puji syukur kita naikkan dalam hadirat Tuhan. Kalau hari Jumat ini kita masih bisa memuji, masih bisa menyembah Tuhan. Dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati setiap kita supaya kita bisa menerima suatu hal yang baru yang Tuhan siapkan untuk hidup setiap kita. Saya percaya hidup kita akan diubahkan dan hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Barang siapa yang mendengar kebenaran firman Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Dan firman Tuhan akan membentuk hidup setiap kita semakin serupa dengan Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau perbuat, segala rancangan-Mu semuanya baik untuk setiap kami. Karena rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau yang berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan akan kami terima dengan baik, supaya firman itu akan bertumbuh, berakar, berbuah di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasihnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah. Saudara mau melihat kemuliaan Allah? Saudara mau melihat bahwa kebesaran Allah ada dalam kehidupan setiap kita? Saya mau bicara pada malam hari ini bahwa kita semua dapat dan kita semua mungkin dan kita semua bisa melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan setiap kita. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus. Ini kata-kata Yesus dikatakan, jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya bacakan sekali lagi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya ambil dari terjemahan yang lain, dari bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 11 ayat 40. Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Kemuliaan Allah artinya kebesaran kuasa Allah. Kemuliaan Allah adalah kebesaran kuasa Allah. Betapa besarnya kuasa Allah. Dan saya rindu, dan saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini rindu, kalau kita semua jemaat-jemaat Allah, kita bisa melihat kebesaran kuasa Allah. Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Hanya firman Tuhan katakan, jikalau engkau apa? Percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Kuncinya hanya satu, apa? Percaya. Kalau kita percaya, kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Kuncinya hanya satu,
Kalau kita apa? Percaya. Percaya yang model seperti apa yang bisa melihat kemuliaan Allah? Percaya yang seperti apa yang bisa melihat kemuliaan Allah? Yang pertama, saya ada 2 poin untuk malam hari ini yang saya catat dan saya mau bagikan kepada kita semua. Percaya yang seperti apa? Yang pertama, kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kalau kita mau lihat kebesaran kuasa Allah, tentu saja kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang termulia, Allah yang gagah perkasa, Allah yang luar biasa. Kita harus percaya dulu. Kita harus percaya siapa itu Allah. Kita harus percaya siapa itu Tuhan kita, Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang besar, maha kuasa, maha mulia. Percaya kalau Allah sanggup melakukan sesuatu yang besar, sesuatu di luar akal logika manusia, sesuatu yang di luar nalarnya manusia, yang tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal bagian kita, kalau yang di luar akal itu bagiannya Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya dulu. Kalau kita mau lihat kemuliaan Allah, kita mau melihat kebesaran kuasa Allah, kita harus percaya dulu kalau Allah yang kita sembah, Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang maha perkasa, Dia adalah Allah maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha mulia. Kita harus percaya itu dulu. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, Markus pasal 5 ayat 25-29, saya akan bacakan buat kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, ini perhatikan baik-baik, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan baik-baik, si perempuan sudah mendengar siapa Yesus. Ketika dia mendengar siapa Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Mesias, Dia adalah Allah yang luar biasa, disimpan dalam hatinya. Nah, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ketika ada Yesus, dia mendekati Yesus dari belakang, ia menjamah jubahnya. Karena dia percaya kalau ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya kalau ku jamah saya jubahnya, aku sembuh. Aku gak peduli 12 tahun yang lalu. Aku gak peduli selama 12 tahun aku mencari tabib, aku mencari orang yang pintar, aku mencari kesembuhan, aku gak dapat. Aku kehilangan uang yang banyak, segala hartaku sudah habis semuanya, tapi aku gak sembuh. Aku gak peduli itu semua. Perempuan itu tidak peduli itu semua. Yang dia pedulikan adalah dia tahu yang lewat itu adalah Yesus yang maha kuasa, maha mulia. Dan aku percaya kalau aku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan si perempuan ini. Si perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia menerima bagian keselamatan, dia menerima bagian kesembuhan, dia menerima bagian kemenangan ketika dia melihat Yesus yang dia kenal, Yesus yang dia percaya. Perhatikan baik-baik, Yesus yang dia percaya, Dia adalah maha besar, maha perkasa, maha mulia. Lewat depan saya harus menjamah jubahnya, sebab katanya, kalau ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Pada malam hari ini, jangan biarkan engkau menderita 12 tahun lamanya. Jangan biarkan engkau menderita lama-lama. Malam hari ini, jamah Yesus. Jamah Yesus, percaya kalau Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang maha besar, maha perkasa, maha mulia. Segala kemuliaan buat Dia. Dia adalah Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Besar kuasanya. Betapa besar kuasa Allah, kita yakin itu. Jamah hidup Yesus, jamah kehidupan Tuhan, jamah hatinya, jamah dia dalam doa, jamah dia dalam penyembahanmu, jamah dia dalam bacaan firman Tuhan. Jamah Yesus, maka kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup setiap kita. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang besar, maha kuasa, maha mulia. Terkadang kita malah percaya masalah kita yang lebih besar.
Terkadang kita malah percaya masalah kita yang besar, bukan Tuhan kita yang besar. Terkadang kita malah lebih takut terhadap masalah kita. Aduh, masalahnya besar. Hei, saya mau kasih tahu, Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Dia adalah yang besar, Dia adalah yang mulia, Dia adalah yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya Allah sanggup melakukan sesuatu yang besar. Bukan masalahnya yang besar, tapi Tuhannya yang besar. Contohnya ketika Daud dan Saul menghadapi Goliat. Dua orang, si Raja Saul dan Daud, memiliki respon yang berbeda. Sehingga hasil akhirnya berbeda. Perhatikan baik-baik. Respon mereka berbeda ketika mereka menghadapi Goliat. Berbadan besar, 6 hasta tingginya, 45 cm kali 6, tinggi sekali, 2 meter lebih, hampir 3 meter. Besar, belum pernah ada pendekar sebesar itu yang Saul hadapi. Saya mau beritahu, Saul pun besar badannya. Saul pun tingginya di atas 2 meter. Tapi ketika melihat masalah besar, respon Saul berbeda dengan Daud, sehingga hasil akhirnya pun berbeda. Nah, malam hari ini saya mau kita semua seperti Daud. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 32-33, lalu kita lompat langsung ke ayat 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Dikatakan janganlah seseorang menjadi takut, menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan, ini respon Saul. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud bilang apa? Di sini kondisinya Saul takut. Jelas dikatakan Daud bilang ke Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Jangan takut Saul, jangan takut sama orang ini, sama si Goliat ini. Perhatikan ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul bilang kepada Daud, pergi, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan baik-baik, Saul menghadapi Goliat, dia gak berani, dia takut. Sedangkan Daud, dia berani. Dia gak peduli masalah yang besar itu. Bagi dia, bukan masalah yang besar, Tuhan yang besar. Malam hari ini pastikan kita ambil keputusan, kita ambil statement, masalahku bukan masalah yang besar, tetapi Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Dan Tuhanku yang besar sanggup melepaskan aku di masalah yang besar ini. Kita bisa bilang, masalah kita engkau kecil di hadapan Tuhanku, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saul tawar hati karena besarnya masalah yang tengah ia hadapi. Tetapi Daud melihat Tuhan jauh lebih besar. Daud melihat Tuhan jauh lebih luar biasa dari masalah yang sedang dia hadapi. Saya mau beritahu, kalau maut saya Tuhan kalahkan. Kalau maut saya Tuhan Yesus kalahkan. Kalau maut saja dikalahkan Kristus, apalagi masalah-masalah kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, kita akan melihat bahwa Allah itu sangat besar dan luar biasa pekerjaannya. Heran dan ajaib untuk setiap hidup kita. Begitu banyak kesaksian yang saya sudah hadapi. Dan saya percaya setiap kita pernah menghadapi itu. Pernah menghadapi kondisi di mana tidak mungkin aku melewati ini, tapi Tuhan mampukan kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat waktu untuk membawa kita, untuk melepaskan kita dari masalah yang besar. Ada amin? Saya percaya di dalam nama Yesus, kalau maut saja Yesus kalahkan, apalagi masalah hidup kita. Kalau maut saya dikalahkan oleh Yesus. Firman Tuhan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kematian kita, Tuhan jamin kita akan hidup kekal, apalagi masalah kita.
masalah kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kalau kita mau lihat betapa besar kemuliaan Tuhan, kita harus percaya dulu betapa besar kuasanya. Ada amin? Kita harus percaya dulu bahwa Bapa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup menolong saya untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Yesus sanggup membawa saya melewati masalah yang sedang kita hadapi. Yesus sanggup membawa kita keluar dari badai ini. Percaya dulu. Percaya dulu. Baru nanti Tuhan akan bertindak untuk setiap kita. Ada amin? Yang kedua, percaya bukan karena melihat. Gunakan mata rohani untuk melihat yang tidak terbatas. Karena mata jasmani kita ini terbatas. Apa yang kita lihat ini terbatas. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani ini sangat terbatas. Terbatas oleh nalar, terbatas oleh logika. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita bisa melihat, situasi hari ini sangat tidak mengenakan. Kalau kita bisa melihat, hari-hari ini toko banyak yang tutup, kantor banyak yang tutup. Saya mau beritahu bidang usaha saya. Bidang usaha saya melihat bahwa PT yang lebih besar jauh daripada saya tutup karena COVID-19. Saya bisa bilang sama istri saya, perusahaan kita masih bisa bertahan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus yang ada dalam setiap hidup kita, yang selalu kita bawa dalam pekerjaan kita, yang dimana kita sebelum buka kantor kita berdoa kepada Tuhan, tutup kantor kita mengucap syukur sama Tuhan. Bagi kita Tuhan nomor 1. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau bisa kita mau lihat, banyak toko tutup, banyak kantor tutup, ekonomi saat ini turun naik. Korban jiwa COVID di mana-mana. Kalau kita melihat dengan mata ini, kita pasti cemas, khawatir, takut. Karena mata ini terbatas. Apa yang manusia melihat, apa yang dipandang mata. Di sini dikatakan mata jasmani kita sangat terbatas. Apa yang kita lihat akan kita proses di nalar kita, sehingga respon kita hanya akan terbatas dari apa yang ada di nalar dan logika kita. Oleh sebab itu kita harus gunakan mata rohani, iman kita, sehingga kita dapat melakukan yang tidak terbatas. Perhatikan baik-baik, mata jasmani sangat terbatas. Saya ulang lagi, mata jasmani sangat terbatas. Apa yang kita lihat akan kita proses di nalar kita, sehingga respon kita hanya akan terbatas dari apa yang ada di logika kita. Tapi sebaliknya firman Tuhan mengatakan yang berbeda. Alkitab mengatakan yang berbeda. Apa yang terjadi di Alkitab, yang setengah kita alami, yang mungkin dulu pernah kita alami, terkadang solusinya, jawabannya di luar nalar kita, di luar logika kita, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, respon kita tergantung bagaimana kita melihat masalah yang tengah kita hadapi. Nah, respon kita tergantung bagaimana kita melihat masalah yang tengah kita hadapi. Pilihannya cuma 2, kita mau takut, ragu, khawatir, bimbang, cemas, atau kita mau percaya, berani. Kita gak mau khawatir, kita gak mau takut, kita gak mau ragu, kita gak mau bimbang. Pilihannya cuma 2. Karena respon kita tergantung dari bagaimana kita melihat masalah yang tengah kita hadapi. Bagaimana kita mau melihat kemuliaan Allah kalau ketika kita melihat masalah kita takut? Bagaimana kita mau melihat kemuliaan Allah, mau melihat kebesaran Allah ketika kita melihat masalah kita khawatir, kita bimbang, kita cemas, seolah-olah Tuhan tidak bisa apa-apa? Karena begini, pilihannya cuma 2. Kita mau takut, khawatir, cemas, bimbang, atau kita mau apa? Berani. Kalau kita takut, khawatir, ragu, bimbang, cemas, itu seperti benih yang terhimpit semak duri. Sepertinya kita tidak mengizinkan Allah bertindak, karena kita ragu sama Allah, kita ragu sama Tuhan.
melainkan kita biarkan iblis yang bekerja untuk mengintimidasi kita. Kita membiarkan iblis bekerja untuk mengintimidasi kita. Sebaliknya kalau kita percaya, kita berani, kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita nggak mau bimbang, kita nggak mau cemas, kita sedang mengizinkan kuasa Allah bekerja. Kita sedang mengizinkan kemuliaan Allah bekerja. Kita sedang mengizinkan kebesaran kuasa Allah, campur tangan Allah dalam setiap masalah yang tengah kita hadapi. Nah, tergantung kita sekarang. Tergantung kita mau melihat masalah ini membawa ketakutankah atau membawa keberanian pada hidup kita. Ada masalah, oh saya sanggup. Tuhan sanggup melakukannya. Saya sanggup melewati badai ini karena Tuhan mampukan saya. Nah, orang yang model begini pasti dia akan melihat kemuliaan Allah. Contoh, Musa membelah laut Tebrau. Perhatikan baik-baik. Di belakang pasukan Mesir kejar, di depan ada laut. Bagaimana? Kejepit. Posisinya udah susah. Mau dilihat kemana-mana juga di belakang ada pasukan yang mengejar. Di depan ada laut. Perahu nggak ada. Disuruh berenang, ada encek-encek, ada nenek-nenek. Nggak bisa berenang, ada anak kecil nggak bisa berenang punya. Perhatikan baik-baik. Apa yang Musa lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Dia lempar tongkatnya, laut terbelah. Apakah itu di luar akal manusia? Kalau Musa mau melihat, aduh ada laut, bagaimana nggak mau berenang? Di belakang ada pasukan yang mengejar dengan keretanya, yang mengejar dengan kuda yang luar biasa, tentara yang bawa pedang. Bagaimana? Kalau Musa melihat apa yang dilihat mata, habis orang Israel pada waktu itu. Tetapi Musa melihat apa yang Tuhan lihat. Musa percaya bahwa Allah sanggup membebaskan dia daripada tengkraman orang Mesir. Dilemparnya tongkat ke laut, laut terbelah dua. Contoh yang kedua, Daniel di gua singa. Perhatikan Daniel. Dilarang berdoa, tapi Daniel berdoa 3 kali 1 hari. Karena bagi dia, hukum yang terutama adalah takut akan Tuhan. Daniel di penjara, masuk ke gua singa. Bayangin singa lapar. Kalau kita mata melihat singa lapar, jangankan kita, apapun yang masuk terkam. Kalau Daniel bisa melihat, aduh jangankan saya, apapun yang masuk dalam diterkam. Tapi Daniel masuk gua singa, secara mata manusia kalau kita melihat, aduh singa semua, mati saya. Tapi Daniel selamat. Kenapa? Karena dia percaya dia di pihak Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu Raja sangat mengasihi Daniel. Raja sangat mengasihi Daniel. Contoh yang ketiga, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tidak lama kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang. Secara mata, logika, 5 roti, 2 ikan ngasih makan 5.000 laki-laki, mungkin gak? Saya mau kasih tahu, kalau saya jadi Yesus, saya bilang gak mungkin. Kalau saya, tapi Yesus beda. Karena Yesus punya respon seperti itu, saya pun mau meneladani Yesus. Saya percaya apapun masalahnya, mata kita terbatas. Pejamkan mata kita, buka hati kita, karena Yesus akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. 5.000 orang kenyang makan, sisa 12 bakul. Perhatikan baik-baik. Secara mata tidak mungkin, secara logika tidak mungkin, nalar kita nggak masuk akal. 5 roti 2 ikan mau dipecah-pecah sekecil-kecil apapun nggak bisa makan 5.000 orang. Kecil-kecil banget nggak akan kenyang. Tapi di cerita Alkitab ini adalah kenyataan. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Tidak ada satupun yang kelaparan. Bahkan sisa 12 bakul yang artinya bisa dibungkus bawa pulang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Contoh yang keempat, Gideon melawan penjajah Israel. Pasukan penjajah dikatakan tidak terhitung banyaknya seperti belalang. Tidak terhitung banyaknya seperti belalang. Dan Gideon hanya punya 300 orang. Mata kita dengan Gideon punya logika. Gideon itu bukan orang yang gila. Dia adalah orang yang waras, bisa melihat dengan matanya sendiri. Tidak mungkin 300 orang melawan jutaan orang, melawan ribuan orang, melawan puluhan ribu orang, melawan ratusan ribu orang.
tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Contoh kelima, Daud melawan Goliat. Goliat itu begitu besar, tapi Daud punya respon yang berbeda. Daud bilang, saya mampu dan saya bisa untuk mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Tidak ada. Yang keenam, Yairus dan anaknya yang mati. Orang bilang, Yairus gak usah menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Tapi Yesus bilang apa? Jangan dengerin mereka. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus bilang sama Yairus, diam, percaya saja. Percaya saja. Yesus bilang apa? Yairus, anakmu tidur. Orang bilang anaknya mati, orang bilang mati anakmu. Nangis semuanya orang, tapi Yesus bilang apa? Anakmu hidup. Anakmu sedang tidur. Lalu Yesus membangunkan anak itu, dan anak itu kembali hidup. Yesus, manusia melihat mata mati. Matanya bilang, logikanya mati ini anak. Udah gak ada napasnya, dipegangnya, udah gak ada napasnya, udah habis napasnya. Yesus datang bilang apa? Dia tidur. Soimuk katanya. Semua orang ketawain Yesus. Tapi iman Yairus, percaya Yairus, dia melihat kemuliaan Allah. Anaknya bangkit. Dan Lazarus yang terakhir bangkit. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Dikatakan begini, kata Yesus, angkat batu itu. Marta dan saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Orang bilang udah mati Lazarus. Yesus bilang buka kubur itu. Udah 4 hari Tuhan, udah bau. Artinya udah dikonfirmasi, mata melihat dia mati, hidung udah dikonfirmasi, udah bau, udah busuk. 4 hari udah busuk, udah mati, udah busuk. Mata kita terbatas. Tapi Yesus beda. Dia tidak melihat apa yang dipandang mata, karena manusia melihat apa yang dipandang mata. Yesus beda. Dia bilang kalau engkau percaya, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika dia percaya, kemuliaan Allah nyata, dan Lazarus bisa keluar dari kuburnya, bangkit kembali. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, dahsyat, agung, mulia. Dan saya bersyukur, kita semua bersyukur punya Allah yang seperti dia. Allah yang begitu luar biasa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang besar kuasanya, yang termulia, yang luar biasa. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan siapa itu Yesus. Saya hanya terbatas dengan kata besar, maha kuasa, maha mulia. Jadi kesimpulannya, apakah kita mau melihat kemuliaan Allah? Kita mau melihat, kita mau merasakan kemuliaan Allah. Kuncinya hanya satu. Percaya. Percaya kalau Allah itu luar biasa. Percaya Allah sanggup melakukan yang besar. Percaya Allah kita Allah yang besar, maha kuasa, maha mulia. Yang kedua, percaya seperti apa? Percaya bukan karena melihat, tapi karena iman kita. Kalau Allah sanggup, percaya dia sanggup melakukan suatu hal yang besar, maka itu akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Petrus, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus sudah gak minta lagi kalau Yesus teduhkan badai itu, tapi Yesus minta kemuliaan. Petrus minta kemuliaan. Petrus minta apa? Tuhan, kalau itu kamu, izinkan aku berjalan di atas air. Yesus bilang, sini, datang Petrus. Dan Petrus sempat berjalan di atas air. Petrus sempat
berjalan di atas air, melawan hukum alam, melawan hukum fisika manapun, melawan logika manapun. Petrus sempat berjalan di atas air. Firman Tuhan yang menulis, dikatakan apa? Ketika dirasa-rasa angin itu kencang, maka tenggelamlah Petrus. Lah, memang semuanya lagi badai. Yesus pun merasakan badai. Murid-murid yang lain merasakan badai. Petrus ketika dirasa-rasa angin kencang, tenggelamlah Yesus. Tenggelamlah Petrus. Maka Yesus menghampiri Simon Petrus. Lalu Yesus bilang ini, mengapa kamu kurang percaya? Apa yang buat Petrus tenggelam? Karena dia tidak percaya. Apa yang buat Petrus sempat berjalan di atas air? Karena dia percaya Yesus yang suruh dia. Yesus maha perkasa, Yesus maha mulia. Dan ketika dia berjalan di atas air, dia tidak melihat badai itu. Dia hanya melihat Yesus. Tapi ketika dirasa-rasanya, ketika dia dialihkan perhatiannya, ketika dirasa-rasanya angin kencang, maka Petrus tenggelam. Oleh sebab itu, malam hari ini menjadi pilihan hidup kita. Kita mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan atau kita mau tenggelam? Dimana kalau kita tidak percaya, di tengah-tengah badai ini kita akan terhempas, kita akan tenggelam. Kita harus percaya, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Karena kalau kita khawatir, bimbang, takut, kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Tapi sebaliknya kalau kita berani, kita percaya, kita sedang mengizinkan kuasa Allah akan mengalir dan bekerja. Dan kita akan merasakan Tuhan campur tangan dalam setiap masalah kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kuncinya hanya satu. Percaya. Percaya Tuhan luar biasa. Percaya Tuhan yang luar biasa. Percaya Tuhan yang maha besar. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, percaya. Bukan karena kita melihat, tapi kita yakin Yesus sanggup. Kita yakin. Kita gak mau melihat. Kita gak mau melihat dari mata jasmani kita. Tapi kita mau tutup mata jasmani kita. Kita mau buka hati kita. Mata rohani kita terbuka. Ketika mata rohani kita terbuka, iman kita terbuka, maka kita bisa melakukan yang tidak terbatas. Amin. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami mau melihat kemuliaan Allah. Kami mau melihat Engkau Allah yang luar biasa hebat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau yang bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau kalah karena kami melihat sesuatu yang masalah yang besar yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami gak mau melihat masalah yang besar. Yang kami mau lihat Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sanggup. Kami gak mau melihat begitu besar masalah kami. Tapi kami mau melihat betapa besarnya Tuhan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami percaya hari-hari ini apapun masalah hidup kami, apapun sakit penyakit kami mau berdoa. Patahkan dalam nama Yesus. Kami mau melihat kemuliaan Allah. Kami mau melihat kebesaran Allah. Jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan khawatir. Percaya saja, berani. Saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini akan membuat kita, akan meneguhkan kita, dan membuat kita semakin yakin bahwa Allah kita Allah yang besar. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Engkau Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit, yang di tengah-tengah masalah. Bapak, kuatkan hati mereka, kuatkan kehidupan mereka Tuhan. Bahwa kami semua bangga punya Allah seperti Engkau, dan Engkau sanggup mengangkat kami di tengah-tengah badai ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jemaat-jemaat ini kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Berkat tercurah untuk setiap kita, sehingga kita diberkati untuk memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.